Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue cuy di channel gue Rizwan Nurjaman. Oke. Nah, jadi untuk video kali ini ya udahlah, nggak usah banyak lebar, langsung aja ke intinya. Jadi di sini gue mau cek sound dan juga review knalpot ini. Tahu kan? Ini knalpot yang ada di Sonic yang kemarin coy. Yoi, pipanya ini Froliner Sonic. Dan ya, dengan sedikit penyesuaian bisa juga kepasang di CBR facelift gue ini. Kelihatan kan? Nah, jadi untuk ya sama untuk silencer si CLD juga yang kemarin. Nah, di sini gue cuman sedikit ngakalin si bracketnya ini coy. Nih, bikin kayak gini. Ini pipa Sonic. Kalau ada yang bilang pipa Sonic gak bisa kepasang di facelift, itu gak bener coy. Karena buktinya nih bisa kepasang. Ya, walaupun yang ya di motor gue udah kepasang si underbone sih. Ya tinggal kalian sedikit penyesuaian sedikit di apa ya, dimainin lah si pipanya. Supaya nggak mentok di tuas remnya nih yang sebelah sini coy. Karena kalau nggak pas, atau mungkin kalau pakai step original si faceliftnya, di sini bakal kena coy. Tapi ini nggak, aman, udah pakai underbone juga. Terus nah, sedikit yang jadi kendala tuh di bagian ini nih. Nah, di sini gue ganjel pakai plastik apa lah. Soalnya kalau dipaksain buat naik ke atas, di sini tuh kena ke si ini. Nih. Tapi jangan terlalu dipaksain ke atas, akhirnya bisa kepasang dan ya aman, nggak bocor. Nah, jadi bakalan beda atau enggak si suara knalpot ini di facelift gua, bakalan yuk kita dengerin lah. Tadi udah denger kan jalannya kayak gimana. Nah, jadi untuk idle-nya di sini kayak gini. Nih. Nah, terus untuk si lubang oksigen sensor kan kemarin oksigen sensor kalau punya gua kan udah dilepas nih. Nah, di sini cuman gue jadiin sebagai penutup doang. Jadi idle-nya tuh kayak gini. Kita coba tarik aja pelan. Nah, jadi untuk suara full gasnya tuh kayak gitu. Parah sih ini, bacot parah bener. Kemarin di Sonic aja udah parah. Ya sama aja sih sebenarnya mesin K45, tapi untuk settingan mungkin akan ada beda dikit. Dan ya kayak gitu suaranya. Jadi langsung aja lah kita kita tes aja di jalan nih. Kayak gimana kalau di facelift gua nih? Ada perbedaan atau enggak kah kalau di Sonic? Yuk, langsung aja. Oke. Nah, jadi untuk idle-nya sendiri kalau udah masuk gigi atau udah di jalan tuh enak coy. Ya nggak terlalu bacot. Ini lihat aja kilometer di kisaran berapa. Nah, suara itu kayak gini. Ya nggak maksimal juga untuk suara karena jauh juga, nggak gua taruh di belakang juga kamera. Tapi mungkin ya bisa jadi sedikit gambaran lah. Terus gua tes juga nggak bakalan jauh-jauh karena cuaca mendung coy. Kayaknya bentar lagi hujan. Jadi dikit aja lah. Karena feelingnya juga nggak bakalan jauh kayak Sonic yang kemarin. Karena sama
dari ya motor gue juga udah pakai spontan sih. Cuman yang bedain open looper. Terus ya kalau yang Sonic kemarin kan oksigen sensor masih fungsi ya. Kalau gua kan udah diganti pakai open looper. Itu aja sih. Nih kalau untuk tipis-tipis enak coy feeling suaranya. Tapi nggak tahu kalau kita coba nanti tarik gasnya bakalan kayak gimana. Tapi kalau ini perkiraan sih bakalan sama kayak Proliner, cempreng. Tapi nggak tahu juga, soalnya beda coy. Kalau kemarin pakai Proliner kan saringannya full tuh. Nah kalau ini saringannya setengah, pasti bakalan lebih apa ya, cempreng sih. Sekarang juga udah kedengeran cempreng suaranya. Gila sih ini, bacot. Asik suara ketika engine brake-nya. Aduh, enak banget sih, sumpah. Gak bohong. Seger banget engine brake-nya coy. Gila, enak banget. Asik sih, lebih responsif. Karena ya pipa Proliner untuk Sonic lebih pendek. Terus silencer juga silencer pendek. Asik, mantep coy. Mantep. Bacot udah pasti, cempreng tenaga atas pasti. Terus apa ya? Ya lebih responsif lah tarikan, lebih cepet naiknya. Karena ya keunggulan untuk header pendek, terus silencer pendek ya kayak gitu. Enak coy, asli.
atas, terus pas engine brake nggak secempreng Sonic sih, lebih ada ademnya. Tapi kalau urusan limit lebih cepet sih kena limit. Terus biasa masalah, bukan masalah sih, kalau open looper biasa ada nahannya di gitu. Jadi pas ketika gas kita tarik sekaligus, dia ada nahan. Ya itu udah lumrahnya kayak gitu, udah biasanya kayak gitu. Proliner open looper pasti kayak gitu. Itu nggak tahu penyakit, nggak tahu emang settingannya masih belum benar atau apanya gitu, gue juga nggak paham. Tapi ketika tiap gas ditarik sekaligus tuh pasti penyakitnya kayak gitu, pasti ada penyakit kayak gitu. Oke, nah jadi untuk pengecekannya atau test ride-nya ya seperti barusan coy. Cempreng kan? Cempreng banget malahan. Ya 11-12 sama kayak si Proliner lah. Nah jadi untuk kesimpulannya ya nggak beda jauh kayak Sonic sih, sama persis kayak Sonic. Cuman ya buat kalian yang nyari tenaga bawah, knalpot yang kayak gini tuh bisa lah membantu. Jadi mungkin ya sistemnya kayak gitu kali ya. Jadi ketika kalian mungkin yang nyari tenaga bawah atau torsi atau mungkin tarikan awal, ya bisa pakai ya dengan cara mungkin memangkas pipa sih, lebih dipendekin pipa atau pakai pipa yang ukuran lebih pendek. Terus lensernya juga selenser yang pendek. Itu mungkin bisa ngebantu kalian buat apa, nyari tenaga awal, tarikan awal atau mungkin torsi. Ya tadi juga kerasa banget sih. Jadi ketika habis belokan langsung narik gas tuh ya langsung keluar, tenaganya langsung ada gitu, nggak ngelos kayak kalau gue pakai yang long tuh ada ngelos. Karena emang tipikal mesin Honda tuh kayak, jadi nggak bisa dicentokin langsung sekaligus narik gas gitu. Jadi nariknya harus pelan-pelan, apalagi kalau habis belokan gitu. Itu kerasa banget. Apalagi di CBR yang CBU Thailand itu kan, tuh pas habis belokan kalau kalian ada kagok atau ada ya pokoknya kagok lah, nah itu ngempos, dia nggak bisa langsung ditarik sekaligus. Ya mungkin solusinya kalau gua ya, dari gua ya mungkin bisa kayak gini, kita pakai pipa knalpot atau header knalpot yang lebih pendek, terus selensernya juga lebih pendek. Terus buat kalian yang nyari knalpot bacot, bisa nih kayak gini, apalagi buat facelift. Kalau pipa Proliner atau header Proliner yang buat facelift itu kan lebih panjang coy, tapi kalau Sonic ini pendek, tapi motor kelihatan lebih padat. Itu sih. Jadi ya kesimpulannya kayak gitu. Jadi buat menurut gua, buat kesimpulannya tuh yang pertama, oke, torsi enak, tarikan awal enak, terus motor lebih padat, kelihatannya lebih padat. Jadi nggak banyak ruang yang ini gitu. Kalau biasanya kan kalau knalpot lebih panjang, ada ruang yang kosong kelihatan. Nah kalau pakai ini lebih padat sih. Terus khusus buat yang nyari knalpot bacot, ini cocok banget coy, pakai pipa atau header pendek seperti ini. Dan yang terakhir, ternyata pipa Sonic bisa dipasang di facelift ini dengan catatan ya sedikit penyesuaian atau mungkin sedikit agak digeser-geser. Itu aja sih. Tapi ya mungkin untuk kekurangannya ya buat kalian yang nyari knalpot
dengan suara yang desibelnya tinggi atau high decibel ini, ya mungkin kalau buat kalian yang nyari low decibel, ya knalpot high decibel ini nggak cocok. Pertama itu. Terus ya kedua, ya kalau kalian nggak mau ribet, ya kalau ini kan mesti ada penyesuaian, bikin bracket atau apa gitu. Nah kalau kalian yang nggak mau ribet, ya mendingan pakai yang ori aja, langsung tinggal nempel, nggak usah ada robahan atau nggak usah ada ini itu lagi gitu. Terus yang ketiga, ya sudah pasti tenaga atas hilang, lemah di tenaga atas. Jadi buat trek yang lurus panjang, atau kalian nyari trek yang lurus, ini nggak cocok coy, pipa kayak gini. Kalian pasti kalah, tenaga atas pasti kalah. Entah itu kalian cepat kena limit, atau mungkin napas kalian udah habis. Pokoknya tenaga atas udah pasti kalah. Tapi tenaga awal, yoi, enak gitu. Jadi mungkin segitu aja buat video kali ini. Dan ya seperti biasa, jangan lupa buat teman-teman semua like dan share, terus subscribe-nya juga. Oke? Ya, sore ini gue Rizwan Nurjaman pamit. See you next time di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.